Hey guys, welcome back to the Hype Live. This is a very special episode karena episode kali ini we do it live dan ada special guest, ada Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan ada Pak Gita Wirjawan sebagai Komisaris Hyfest. We hear a little bit more from them insight mengenai local brands dan market Indonesia. So stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama congratulations. Kedua tentunya, atau yang pertama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa kumpul deal with this pandemic. Kita masih punya kebanggaan bahwa our business is still intact. Dan congratulations to all of you. Karena kalian adalah bagian daripada 1.100 triliun rupiah lebih kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekonomi kita. Yeay! Menempatkan Indonesia di posisi 3 besar dunia. Pertama Amerika tentunya dengan brand-brand yang luar biasa. Nomor 2 dari segi persentase adalah Korea Selatan. Mereka punya K-pop, drama Korea dan lain sebagainya. Dan Indonesia sudah ada di posisi ketiga. In terms of contributions of creative economy to the gross domestic product. Nah ini kalian semualah pahlawan-pahlawannya. Jadi on behalf of the government, Kemenparekraf khususnya saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga melihat bahwa ekonomi kreatif ini bukan hanya produk-produk, tapi identitas bangsa kita. Bangsa yang inovatif, bangsa yang kreatif. Dan ternyata bangsa yang punya kearifan lokal dan keragaman budaya yang luar biasa. Nah oleh karena itu kita ingin bersama-sama Hyfest 25 ya bro ya. 25 dari kalian ini bisa menjadi champion untuk memajukan produk-produk lokal Indonesia. Siap semua? Kurang kompak, siap semua? Nah kita punya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yeay! Tapi juga bukan hanya bangga, tapi harus beli produk-produk lokal kita. Jadi ada 17,2 juta UMKM dan artisans yang sekarang sudah onboarding di marketplace kita. Tapi kita butuh lebih banyak lagi, targetnya adalah 30 juta UMKM di akhir tahun 2023. Dan harapannya pencapaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini bisa mendorong lebih dari 500 triliun rupiah belanja pemerintah untuk produk-produk dalam negeri. Nah top brand seperti kalian lah yang akan dicari, akan diburu oleh para pembeli. Dan kami juga punya program-program seperti Apresiasi Kreasi Indonesia. Dan tahun lalu kita juga luncurkan program stimulus Bangga Buatan Indonesia yang mendapat sambutan hangat dari para pelaku, ada 150.000 transaksi. Dan kita harapkan ini akan semakin meningkat dengan teknologi dan digitalisasi. Congratulations Hyfest, tepuk tangan buat Pak Ahmad. Terima kasih. Dan sukses untuk local brand Indonesia. Selamat dan sukses kepada kalian yang juga akan manggung di panggung internasional. Ciptakan inovasi dan kolaborasi dan kami siap memfasilitasi dari pemerintah. Saya akhiri dengan pantun penutup. Inilah keindahan alam semesta. Kurang kompak. Inilah keindahan alam semesta. Diciptakan dan dihadirkan oleh Sang Pencipta. Mari dukung terus brand lokal kita. Kolaborasi bersama Hyfest untuk Indonesia tercinta. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang. Saya ditugasi oleh Pak Mat Al-Katiri untuk give a welcoming remark. So selamat datang and please continue your good work for our beloved country of Indonesia. Sukses untuk kita semua. Thank you so much Pak Sandi, Ibu dan Bapak. Oke guys, jadi gue akan nanya 2 pertanyaan and then if any of you wanna ask one question, saya pengen tahu doang sih what is your passion sih sebenarnya? Passion. Saya passionnya itu you know my story kan, I'm an entrepreneur by accident. Jadi sebetulnya if there was no crisis 25 tahun yang lalu, mungkin saya masih jadi professionals. Tapi begitu krisis, saya kehilangan pekerjaan, saya akhirnya memulai usaha
dari hanya 3 orang karyawan, thanks to the ecosystem dan kerja keras dan lain sebagainya, and the sheer luck, alhamdulillah usaha saya dari 3 orang karyawan jadi 30.000 karyawan sekarang. Gila, 30.000 karyawan. Nah, tapi kalian lebih hebat. Kenapa? Karena saya melihat bahwa passion saya bergeser. Setelah saya bisa membangun usaha, saya ingin menciptakan lebih banyak entrepreneur baru. So that's my passion. Saya ingin sharing kepada kalian bahwa this country is so rich. Bicara pariwisata dan ekonomi kreatif, yes. 34 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya di pariwisata dan ekonomi kreatif, yes. Tapi kita belum explore even the 5% of our potentials. Nah, kalian semua sekarang sudah ada in the tip of the iceberg dan sebagian dari kalian udah mendunia. So my passion now is how you guys could succeed. Bukan hanya grow your business tapi give a positive impact kepada negara kita, ciptakan lapangan kerja karena banyak sekali orang susah dapat lapangan kerja, dan ciptakan juga produk-produk yang berkualitas. Sehingga orang beli produk Indonesia bukan karena bangga saja, tapi karena bagus produknya. Desainnya keren dan durable, juga enak dipakai gitu loh. Jadi dengan begitu saya yakin produk-produk Indonesia akan bukan hanya mendunia tapi menjadi pilihan utama. Yeah, no, thank you Pak. I think like itu benar-benar saya tuh kayak selalu cerita ya ke teman-teman brand founders di sini, dan kalau mereka udah pernah ngobrol sama saya selalu saya ngomong kayak gitu bahwa if you think about it ya Pak, there is no reasons kenapa Indonesia brands cannot go regional atau global. We have amazing access to the manufacture facility here. Orang-orang ini very very creative people. We have the amazing talents kayak gitu. But I think you also udah kayak pemerhati brand lokal sejak lama lah, bukan kayak baru-baru ini ketika menjabat sebagai menteri kayak gitu. How do you see the changes ya, Chief ya? Like how was it 10 years ago you nggak ngeliat teman-teman brand lokal versus today? Ya like night and day ya, 360 derajat gitu. Maybe you need to invest in a sound system company. Iya sih harusnya sih ini ya. Oh my god. Ini udah 5 kali ganti mikrofon nggak? Udah berbusa-busa sih. Ya. Oke, ada ini sesi curcol nih. I actually invested in something like Hype Fest sekitar 10 tahun yang lalu. Exactly about 10 years Masih ago. Ada nggak sekarang? Masih, tapi tertatih-tatih. Oh. Tapi kita itu modelnya lain. And this is something yang from day one, the reasons I invested in that company karena I want to change their mindset. Tapi karena kita sebagai investor ya, because when you are a capital provider, the one that drives the business of the company are the entrepreneurs. The ones that actually have the philosophy and DNA of each company is every single one of you. Nah, my partner yang the one driving the business itu masih ada dalam model lama. Jadi, dan terlalu asik mendistribute produk-produk luar negeri. So we own the distribution channels for some of the world leading brands. Di sini, kita jualan di sini. Tapi saya udah bilang, kenapa nggak undang sih local brands? Waktu itu jawaban mereka, iya local brands itu nggak reliable. Local brands itu 10-15 pieces oke, begitu digenjot pesan 20.000 berantakan. Marah loh. Dulu, ini semua di sini nih. This is 10 years ago. Jadi jawabannya seperti itu. Terus saya bilang, iya kan tapi kalau segi desain kita nggak kalah. Segi quality of products kita nggak kalah. Segi kreativitas dan inovasi Indonesia juaranya. Dan akhirnya company failed to perform. You will search my portfolio of companies, you will know this company exactly. Makin lama makin kecil dan akhirnya nggak menjadi perusahaan unggulan di my portfolio companies. So now that I see you guys and Hype Fest, ini sih amazing banget. Bahwa brand-brand kita, saya kan pakai, bukan hanya suruh endorse, tapi saya pakai benar, enak, dan produknya konsisten, quality-nya bagus, dan menurut saya udah kualitas dunia. Tepuk tangan buat kalian semua. Di endorse sama menteri itu, wah ini direkord kan? Ya oke. Tolong dicek dulu jalan nggak bro, ini sound systemnya nggak jalan.
Kayaknya trikinya tuh harus kayak di gitu ya. Nggak tahu, ini udah nempel. Okay. So, Chief, second question would be, you're now in the government, right? Like, I think, we will always ngelihat banyak upaya dukungan-dukungan dari pemerintah lah buat teman-teman produk lokal, brand lokal dan segala macam. But like concretely, apa sih yang kayak bisa di-share ke teman-teman ini ya, Chief? Dan ini, to be honest gitu ya, Pak Chief Sandi ya, that saya kok ngelihat bahwa a lot of endorsements, a lot of dukungan, concrete programs, a lot of trade show dan segala macam. It's very focusing on the B2B side, right? Kayak gimana dibawa ke Dubai, dibawa ke Europe dan segala macam, and then we will then becoming the B2B partners as well. Again, kayak the manufacturer partners. But this is what we try to build here is the next Wardah, right? We want to create a 1,000 Wardah kayak gitu, which is a direct to consumers. Ada nggak sih kayak the support of the programs of the pemerintah yang kayak sekarang lagi di push untuk ini? We have, I think, given our limited resources, karena pemerintah ini kan kemarin 2 tahun fighting COVID, banyak anggaran kita yang dialihkan untuk sisi kesehatan, tapi to be completely open and transparent buat kalian semua, kita justru nunggu dari kalian nih, program-program apa saja yang kita diperlukan. You guys, please tell us, karena misalnya tahun lalu, program stimulus bangga buatan Indonesia. Keren dong bahwa desainnya 200 miliar kita mau kasih ke teman-teman vendors dengan konsep buy one you get one free on government. Tapi ternyata terserapnya cuma less than 50%. Why? Karena the policy design is too jelimet. Ada bahasa ya, too jelimet. Ini bahasa Jakarta Selatan bro. Jadi you need to tell us what will work and what will not work. Kemarin nggak bisa tereksekusi dengan baiknya itu karena we didn't have that same platform. Nah ke depan Pak Neil nih ada orangnya di sini. Saya bilang gini deh, kita balik aja, industri perlunya apa? Kita fasilitasi. Misalnya kayak kemarin Times Square itu sih ngebanggain banget buat. I personally put it in my social media. My post received like millions of views. Terus semuanya mengapresiasi. Nah, yang kayak gitu-gitu dukungan kita ready untuk promote, kita ready untuk facilitate, kita juga ready untuk kecil-kecilan kasih pembiayaan, tapi kecil banget kalau dibandingin sama kalian kan duitnya you have no limit. Amin. Apalagi ada Pak Gita, nanti itu duitnya banyak banget. Pemerintah tuh sangat minim dananya, tapi kita punya juga kemampuan untuk menghadirkan investment yang kondusif. Misalnya regulasi. Kalian kasih tahu ke kita regulasi apa yang memberatkan kalian. Perizinan misalnya juga mengenai pajak dan lain sebagainya. Nah yang kayak gini-gini harapan kita bisa lebih hadir, konkret. Dan saya tuh nggak mau muluk-muluk karena I'm a business person myself. You want something that you can hold and grab it quickly and turn it into opportunity. Nah, saya mau menghadirkan yang sama. Karena 25 years ago, if I didn't have that opportunity, I will not be sitting right here. Jadi menurut saya itu tugas dari pemerintah. Kita memfasilitasi, Matt akan terus memberikan investasi, kalian berproduksi dan make us proud. Itu yang Oke, saya tepuk harapkan. tangan dulu dong. Jadi kalau ke depan kita ada request gitu ya, kita langsung lempar aja gitu ya. Siapa tuh yang ngurusin trademark gitu-gitu kan. Nah. Oh, untuk hak kekayaan intelektual, we are opening up a new program juga untuk memfasilitasi. To walk you through, we have a concierge assigned to hold your hands and we even pay for your process to get your trademark. Yang ditunggu-tunggu tuh. Mana di sini trademarknya yang udah ditolak 10 ada kali. Kan HKI? Nah, yang perlu bantuan trademark yang ditolak itu ada Pak Muhammad Neil El Himam, ada direktorat khususnya di bawah Pak Robin ya, Pak Robinson Sinaga untuk bantu kalian. Ya, Chief, last questions. Jadi ini ceritanya ya, in the multi-universe kayak gitu ya, saya yang menteri lah, Anda businessman kayak gitu ya Pak ya. Oke, Yeah. I like this. So,
what exactly would be your suggestions buat teman-teman brand lokal sama the government? Like you are businessman nih, saya menterinya nih. Kayak gitu. Pertama-tama, terima kasih Pak Menteri. Ya, sama-sama. Sudah mengundang kami di sini. Sama-sama. Saya perwakilan dari dunia usaha. Pak Menteri. Saya kasih pantun dulu. Boleh, pantun. Tolong siapin pantun dulu. Kami dari dunia usaha butuh 3 hal dari pemerintah. Pertama adalah kepastian dari regulasi serta kenyamanan dari segi ekosistem berusaha di Indonesia. Itu yang kami perlukan. Nah itu bisa dihasilkan dengan 3 hal. 1, peraturan yang berpihak kepada dunia usaha. Karena kami menciptakan lapangan kerja Pak. Pemerintah butuh lapangan kerja, kami yang menciptakan. Kami yang berinvestasi. Pemerintah mestinya memberikan insentif kepada kami. Karena kami yang memberikan pajak dan juga peluang kerja untuk rakyat-rakyat yang memilih Bapak. Karena Bapak ini kan dipilih presiden. Presiden itu dipilih rakyat. Rakyat ini butuh pekerjaan, kami yang menyediakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri, yang saya perlukan adalah bagaimana caranya pemerintah itu juga konsisten dalam sebuah narasi besar. Nah 10 tahun terakhir, 9 tahun, 10 tahun terakhir lah, pemerintah udah cukup konsisten. Tapi kadang-kadang implementasi yang di bawah itu berbeda Pak. Bapak ngomong apa, Pak Menteri, yang di bawah melakukan apa itu nggak nyambung Pak. Ini curcol nggak sih Pak? Jatuhnya. Iya. Misalnya Pak, Bapak bilang boleh-boleh investasi. Tapi saya dalam pengadaan lahan aja banyak kesulitan saya untuk mendapatkan lahan, misalnya membuat warehouse. Beruntung ada perusahaan yang saya kenal namanya Hypefast Pak. Hypefast ini menyediakan common platform untuk produksi, betul ya Pak ya? Jadi tolong diperbaiki dari segi regulasi. Dan terakhir, menurut saya Pak Menteri dan dunia usaha lain, tolong diberikan peluang akses pembiayaan yang lebih luas. Ya. Karena teman-teman saya kayak si Matt Alkatiri ini nggak banyak Pak. Tapi banyak banget, ada 60 juta UMKM yang butuh akses pembiayaan. Oh, mantap, tepuk tangan dulu dong. Buat Pak Menteri, salah. Oke, Chief, thank you so much. I don't think we have time untuk questions, to be honest with you guys. Mungkin ada 1-2 questions kalau. Oke guys, ada yang punya pertanyaan? Satu pertanyaan lah. Nanti saya dimarahin protokoler nih, Bapak. Woi, Ismail dari Kalonia, benar nih. Can we have the mic? Oh, boleh ke depan nggak? Boleh. Halo, selamat sore Pak Sandi, Mas Mat, dan teman-teman semuanya. Oh kan ini aja udah 3 kali ganti. Perkenalkan, nama saya Ismail. Teriak aja, teriak. Co-founder dari brand Kalonia Skincare dan Manisnya Hijab. Aku mau nanya satu pertanyaan. Siap. Kadang kita nih sebagai brand lokal yang baru, itu bingung milih antara positioning bisnis model B2C or B2B. B2C itu di retail, kayak kita hancur-hancur di marketplace, atau kita B2B itu lebih kayak buka mitra usaha. Karena aku ada program itu, cuman kita agak kebingungan, dan ini market size-nya sama-sama besar. Makasih ya Ismail ya. Saya tuh old fashion ya. I am an old fashion and fundamental driven type of entrepreneur. Saya tuh cenderung hybrid ya modelnya ya. Jadi saya bilang kita harus bisa nimble dan pivot antara from one model to another model. Misalnya yang bisa jalan itu B2B, apalagi sekarang kita punya kemampuan untuk penetrate pasar dengan sistem kerjasama, why not kembangin. Tapi kalau B2C-nya terbuka dengan adanya digitalisasi juga sayang banget kalau kita nggak gedein. Jadi nanti kita lihat yang mana nih. Karena a good entrepreneur itu walks randomly. Walks randomly. Tiba-tiba dia nemu inovasi-inovasi. Waktu saya buat Saratoga pertama kali, nggak kepikir kayak sekarang. Nggak kepikir 30.000. Tapi I walk the tightrope. Setiap every turn, I listen. Assess gitu ya. Assess. And then I analyze. Setelah itu saya make adjustment
and then I take another further walk. Dan itulah yang terus business model itu saya revamp, akhirnya yang menjadi Saratoga model. Jadi mungkin nanti Kalonia nggak usah ikut B2B atau B2C, tapi a Kalonia model. Jadi model kalian sendiri, mana yang works, itu yang kalian jalankan. Ya, thank you ya, Ismail ya. Thanks so much guys, I think like that's pretty much it. Please give a round of applause buat Chief Sandiaga untuk kedatangannya sekali lagi dong.